Betapa mudahnya orang-orang Yahudi melakukan kemungkaran-kemungkaran. Mereka orang-orang Yahudi itu gemar membunuh para nabi-nabinya tanpa alasan yang benar. Konon katanya salah satu alasan orang Yahudi tidak percaya kepada Nabi Muhammad itu karena mereka meragukan mana mungkin nabi di luar orang Yahudi, para nabi itu semua dari garis Yahudi. Karena Nabi Muhammad bukan dari garis Yahudi, ya, sempalan dari Yahudi, yaitu Arabul masuknya juga Arabul Musta'ribah. Ya. Jadi Arab yang asli itu namanya Arabul Uraba, Arab pendatang namanya Arabul Musta'ribah. Nabi Muhammad itu termasuk Arabul Musta'ribah. Umi ya, memang Umi ya. Memang asli Arab, tapi Arabnya Arab Musta'ribah, Arab pendatang. Nah, itu. Tetapi nanti di ujung-ujungnya Nabi Muhammad juga ya sempalan dari Nabi Ibrahim juga, Nabi Ismail juga. Ya, sekalipun nabinya datang dari ras mereka, dari suku Yahudi, tetap aja mereka musuhi itu. Yang hadis Nabi Nabi Zakaria, matanya digergaji kan. Ya, melarikan diri dikepung, sembunyi di pohon, mereka tahu ditutup pohonnya, digergaji pohonnya. Itu buatan lil haqqi, karena watak mereka adalah anti kebenaran. Qulubuhum, hati mereka keras. Ghalidhatun akbaduhum, jantung mereka sangat kaku sekali. Dan mereka tidak pernah mau menerima kebenaran kecuali harus dipenggal lehernya dengan pedang. Jadi sesungguhnya ketika Allah menceritakan Fir'aun, Yahudi, itu menceritakan kamu sebetulnya. Enggak kok. Saya ingin bekerja kepada Allah, selesai. Dan aku tidak mengharapkan penilaian siapapun, biar Allah yang menilai. Aku tidak perlu saksi, tidak perlu dilihat oleh orang lain. Wa kafa billahi syahida, cukup bagiku Allah yang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in, ma ba'd. Silakan buka halaman 803 di alinya paling tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakadha tatakashafu hadhil hamla an kashfin tabi'atil yahud. Bahwa di sini dijelaskan, diungkapkan jelas oleh Al-Quran dalam bentuk campaign, ya, mengungkap tabiat watak tabiat orang Yahudi, wa tarikhihim, dan sejarah orang-orang Yahudi, wa fadhati illatihim wa adam al-istijabati lirrasuli, dan juga rekayasa mereka, ya, dan juga tidak merespon dengan positif terhadap para rasul yang diutus untuk mereka, wa ta'annutihim, dan juga keras kepala mereka, wa jamghihim bi ta'annuti, dan mereka punya watak selalu membangkang ma'an nabiyihim, dengan nabi-nabi mereka, wa qaidihim, dan pemimpin mereka, wa munqidihim, dan juru selamat mereka. Mereka selalu membuat ulah, ya, itu sifat dan watak tabiat orang Yahudi. Kalau orangnya namanya merengkel, banyak bacot, ya kan, susah diatur gitu. Sehingga ketika ada anak santri yang rewel sama kiainya, banyak nanya itu nanya ini, biasanya dasar Yahudi loh gitu. Jadi sebagai peribahasa bahwa Yahudi itu memang susah diatur gitu. Ini kata di sini seperti itu. Bukan kata saya, ini katanya di sini.
wa yusru irtikabihim lil munkari, dan juga betapa mudahnya orang-orang Yahudi melakukan kemungkaran-kemungkaran. Mereka adalah bangsa yang terlalu memberikan kemudahan bagi dilakukannya kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, kata ini. Kemudian wajahihim bisu'i, dan juga mereka terlalu terbuka dengan hal-hal yang negatif, caci maki, kejahatan terbuka. Kemudian juga fi haqqi al-anbiya was-salihin, ya, anti terhadap para nabi dan orang-orang yang saleh. Bal qatluhum wa tabajjuhu bi qatlihim, dan juga mereka juga membunuh para nabi-nabi mereka. Wa yaqtuluna anbiya'ahum bi ghairi haqqin, dan mereka orang-orang Yahudi itu gemar membunuh para nabi-nabinya tanpa alasan yang benar. Yang ada yang digergaji, ada yang dibakar, ada yang disalib dan sebagainya, gitu. Dan mereka merasa bangga membunuh para nabinya itu. Wa tabajjuhu bi qatlihim, dan mereka merasa bangga diri bisa membunuh nabi-nabi mereka itu. Wa tasqutu bidzalika wa tadhahawa dasaisu al-yahud. Itulah makanya desas-desus, dasais itu desas-desus bahasa Arab. Desas-desus itu di bahasa Arab di dasais, jadinya desas-desus. Ya. Artinya rumor orang-orang Yahudi itu terus berkembang fi safil muslimi, di kalangan umat Islam, gitu. Kita sampai sekarang, ya, desas-desus itu, rumor itu, apalagi rumor, desas-desus, apa, provokasi, itu apa lagi? Ya, itu seputar kita. Fisafil muslim, wa kaidin, dan tipu daya mereka, wa makrihim, dan rekayasa mereka, wa habailihim, dan tipu daya mereka. Dan sampai sekarang mereka kuasai kok. Ya, media dunia mereka pegang kok. Ya, mereka bisa membuat public opinion dengan mudahnya. Ya, kantor-kantor berita dunia mereka yang kuasai semuanya. Bilang apa? Wa ta'rifu al-jama'atul muslimatu, dan kelompok umat Islam mengetahui ma yang bagi an ta'rifahu al-ummatul muslimah. Orang Islam tahu apa yang perlu diketahui. Fi kulli hin, di segala zaman, di segala waktu, di setiap generasi. An tabiatil yahud, tentang tabiat orang-orang Yahudi. Wajibillatihim, dan juga watak mereka. Wa wasailihim wa taraiqihim, kemudian juga media yang mereka kuasai, metodologi yang mereka lakukan. Wa mada wuqufihim lil haqqi fi dzatihi, dan bagaimana mereka menyikapi satu kebenaran, ya, sawaun jaa min ghairihim, apakah datang dari bangsa lain, au naba'a fihim, atau juga yang tumbuh dari bangsa mereka sendiri. Konon katanya salah satu alasan orang Yahudi tidak percaya kepada Nabi Muhammad itu karena mereka meragukan mana mungkin Nabi di luar orang Yahudi itu. Gitu, salah satu alasannya. Bahwa orang-orang para nabi itu semua dari garis Yahudi. Karena Nabi Muhammad bukan dari garis Yahudi, ya, sempalan dari Yahudi, yaitu Arabul masuknya juga Arabul Musta'ribah, ya. Jadi Arab yang asli itu namanya Arabul Uraba, Arab pendatang namanya Arabul Musta'ribah. Nabi Muhammad itu termasuk Arabul Musta'ribah. Umi, ya, memang umi, ya. Memang asli Arab, tapi Arabnya Arab Musta'ribah, Arab pendatang. Nah, itu.
Tetapi nanti di ujung-ujungnya Nabi Muhammad juga ya sempalan dari Nabi Ibrahim juga, dari Ismail juga, dari Yahudi juga, tapi kan gitu. Jadi apa sempalannya gitu. Mereka meyakini bahwa tidak mungkin ada nabi di luar dari orang Yahudi. Itu salah satu katanya. Nggak tahu benar tidaknya seperti itu. Oke. Lalu kemudian juga bamada waqufihim lil haqqi fi dzatihi sawa'un ja'a min ghairihim aw naba'a fihim fahum a'da'un lil haqqi wa ahli. Tetap selamanya pada akhirnya sekalipun nabinya datang dari ras mereka, dari suku Yahudi, tetap aja mereka musuhi kok. Ya, jadi apalagi dari luar yang kami juga dimusuhi. Yang hadis Nabi Zakaria, matanya digergaji kan. Ya, melarikan diri dikepung, sembunyi di pohon, mereka tahu ditutup pohonnya, digergaji pohonnya. Ini seperti itu. Kemudian walil huda wa hamadatih, orang-orang yang membawa hidayah fi kulli ajalihim, segala generasi, wa kulli azmanihim, di segala zaman, ma asdiqaihim, dengan teman-teman mereka, wa ma'adaihim, dan dengan musuh-musuh mereka, li'anna jibillatahum aduwwatan lil haqqi, karena watak mereka adalah anti kebenaran, selalu melawan kebenaran. Jasiyatun qulubuhum, hati mereka keras, ghalidhatun akbaduhum, jantung mereka sangat kaku sekali. La yahnuna ru'usahum, tidak pernah mereka menundukkan kepala, mendongak dari kepala dengan segala kesombongannya. Illa lil mitraqati, kecuali kalau dikampak kepalanya baru menunduk. Ya, kepalanya mendongak terus orang Yahudi itu. Ini kata sini, bukan kata saya. Wala yusallimuna lil haqqi illa wasiful quwwati masalat ala riqabihim, dan mereka tidak pernah mau menerima kebenaran kecuali harus dipenggal lehernya dengan pedang, baru mereka tunduk kepalanya. Jadi memang keras dari dulu ya, sampai sekarang juga sama ya mereka. Dan yang anehnya lagi, setiap temuan-temuan pengetahuan di tangan mereka, dari nuklir sampai listrik sampai segala macam ya, bioteknologi ya, bioengineering, di tangan mereka semuanya. Ya kenapa ya, lamanya gitu gimana ya. Jadi tapi memang gini sih, anak-anak kita juga kalau yang jenius itu nakal. Betul nggak? Kalau yang pelongo itu bodoh. Sampai sekarang anak jenius itu selalu nakal. Semua dirusak di rumah, kasetnya ditarik-tarik, semuanya rada dibuka semuanya. Jadi sangat curious, sangat kepengen tahu. Itu wataknya. Jadi mungkin salah satu sebabnya orang Yahudi pintar ya karena nakal itu. Ya, jadi bahwa apa yang punya anak pintar ya siap-siap aja gitu. Ada plus minusnya. Iya, susah diatur dan seterusnya dan seterusnya. Memang seperti itu. Oke, saya kira mungkin itu saja. Tetapi juga kita mesti jujur ya, bahwa cerita tentang Yahudi ini kitab tafsir karangan Sayyid Qutb bercerita tentang Yahudi. Oke, kita terima ada bukti dalilnya. Tapi ya mungkin yang saya berpendapat ya, tapi ya tidak seburuk seperti itulah. Manusia hidup itu pasti ada plus minusnya kok, betul nggak? Ada positif dan negatifnya. Tidak ada orang sempurna di dunia itu, kecuali ya ada plus minusnya. Jadi artinya apa? Nanti sekali lagi, apa yang dikatakan Al-Quran, coba kita sekarang bertanya, Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Berapa kali Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran? Berapa kali Fir'aun disebut dalam Al-Quran? Ceritanya tiap halaman punya Fir'aun dulu. Karena yang paling inti itu
Jadi sesungguhnya ketika Allah menceritakan Fir'aun, Yahudi, itu menceritakan kamu sebetulnya mah. Ya mereka mah bola putih aja kalau tahu. Bisa main bola sodok nggak? Nah, bola putih itu apa? Untuk pantulan kan? Ya, yang tujuannya bukan bola putih, tujuan mah nyindir kamu gitu. Tujuannya menegur kamu. Tapi yang disodok apa bola putih diterjangkan menegur, namanya juga bola putih. Ya. Ngomongin Fir'aun tentunya ngomongin kamu juga, ya, bahwa artinya bahwa apalagi zaman dahulu kala di Jazirah Arabia, sekarang saja saya di Indramayu yang menghalang-halangi saya bukan orang Kristen, kok Yahudi, orang Islam sendiri, kok kiainya sendiri yang melarang saya beli tanah, orang sendiri. Terus gimana? Masa ngelawan? Ya udah kita lawan dong. Masa saya mau harus bermusuhan dengan orang-orang Islam? Ya udah aja. Dan saya tahu kok alasannya apa? Kecemburuan, takut kehilangan pengaruh. Itu aja persoalannya. Ya iya, masa saya harus berantem sama orang yang takut kehilangan pengaruh? Memang saya mencari pengaruh di sini? Enggak kok. Saya ingin bekerja kepada Allah, selesai. Ya, tidak untuk siapapun. Dan aku tidak mengharapkan penilaian siapapun, biar Allah yang menilai. Aku tidak perlu saksi, tidak perlu dilihat oleh orang lain. Wa kafa billahi syahida, cukup bagiku Allah yang menyaksikan. Terima kasih.